Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 3M04 akan mempresentasikan hasil tugas project base review materi 3-in-1 mata kuliah biologi molekuler lingkungan perairan. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rafael Valeron Huta Barat, yang kedua ada Vika Apriliana, yang ketiga ada saya sendiri Cynthia Ardina Santoso, yang keempat ada Isnaini Fadilah Sahro, yang kelima ada Christine Iren Silaban. Next. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai Basic of Molecular Biology, Biochemistry, and Aquatic Microbiology. Biologi molekuler merupakan bidang menarik yang mengeksplorasi dasar molekuler kehidupan yang melibatkan struktur dan fungsi makromolekuler biologis seperti DNA, RNA, dan protein, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan proses kehidupan. Untuk DNA sendiri atau asam deoksiribonukleat merupakan molekul kompleks yang berisi instruksi genetik yang digunakan dalam perkembangan dan fungsi semua organisme hidup. Struktur DNA terdiri dari 4 komponen kimia, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Next. Untuk teknik biologi molekuler, yaitu yang pertama ada polymerase chain reaction atau PCR, adalah teknik yang digunakan untuk memperkuat DNA yang melibatkan siklus pemanasan dan pendinginan berulang untuk mengubah sifat, anil, dan memperpanjang untaian DNA, menghasilkan jutaan salinan rangkaian DNA tertentu. Yang kedua ada electrophoresis gel, adalah metode yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran dan muatannya. Yang ketiga ada urutan DNA adalah proses menentukan urutan nukleotida dalam molekul DNA. Teknik ini telah merevolusi penelitian biologi molekuler dan memiliki banyak penerapan dalam bidang kedokteran. Next. Untuk penerapan biologi molekuler, yaitu merupakan salah satu penerapan utama yang merupakan rekayasa genetika yang melibatkan manipulasi DNA suatu organisme untuk menambah atau menghilangkan sifat-sifat tertentu. Penerapan penting lainnya dari biologi molekuler adalah terapi gen yang melibatkan penggunaan gen untuk mengobati atau bahkan menyembuhkan penyakit genetik. Untuk biologi molekuler di masa depan, saat ini ada 2 tren utama yang menonjol, yaitu pengeditan gen CRISPR atau Cas9 dan biologi sintesis CRISPR adalah teknologi revolusioner yang memungkinkan para ilmuwan melakukan pengeditan urutan DNA secara tepat, membuka kemungkinan baru untuk mengobati penyakit genetik dan bahkan menciptakan organisme yang benar-benar baru. Next. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, enzim organik dan inorganic material degradation system. Next. Enzim sendiri merupakan katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Enzim mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses biologis termasuk pencernaan, metabolisme, dan replikasi DNA. Struktur dasar enzim terdiri dari situs aktif, di mana enzim mengikat substratnya dan mengkatalis reaksi dan bentuk spesifik yang memungkinkannya berinteraksi dengan substrat. Faktor yang mempengaruhi tingkat enzim adalah mengkatalis reaksi yaitu suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Yang selanjutnya ada degradasi bahan organik. Enzim memainkan peran penting dalam proses degradasi bahan organik ini dengan mengkatalis reaksi kimia spesifik yang memecah molekul-molekul ini. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas enzim dalam degradasi bahan organik, yaitu suhu, pH, dan substrat. Enzim yang berperan dalam sistem degradasi bahan organik yaitu yang pertama enzim protease memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih kecil. Selanjutnya ada enzim lipase yang memecah lemak dan minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya ada selulase, enzim yang memecah selulosa menjadi glukosa, dan yang terakhir ada enzim amilase yang berfungsi memecah pati menjadi gula sederhana.
Selanjutnya ada degradasi bahan anorganik. Sistem degradasi bahan anorganik dalam enzim mengacu pada kemampuan enzim tertentu untuk memecah bahan anorganik seperti logam dan mineral. Enzim yang berperan dalam penguraian bahan organik yaitu enzim oksidoreduktase yang mengkatalis transfer elektron dari satu molekul ke molekul lainnya. Yang kedua ada enzim hidrolase yang memecah molekul dengan menambahkan air ke dalamnya. Yang selanjutnya ada enzim Diases yang mengkatalis pemutusan ikatan kimia tanpa menambahkan atau menghilangkan air, dan enzim transferase yang mentransfer gugus fungsi antara molekul. Yang ketiga yaitu biochemical analysis techniques, biomolecular molecular biologi analysis techniques, dan microbial analysis techniques. Yang pertama yaitu teknik analisis biokimia. Terdapat protein purification. Pemurnian protein merupakan proses isolasi dan ekstraksi protein dari campuran protein kompleks menjadi protein yang lebih spesifik yang bertujuan untuk mempelajari struktur serta fungsi protein secara individu sehingga dapat memahami peran protein dalam sistem biologi. Kemudian yaitu ada enzim kinetik. Kinetika enzim adalah studi tentang enzim-enzim dan laju reaksinya dengan memahami prinsip-prinsip kinetika enzim, dapat memperoleh wawasan tentang mekanisme katalis enzim dan mengembangkan obat baru untuk menargetkan enzim tertentu. Selanjutnya yaitu spektroskopi. Spektroskopi adalah alat ampuh yang digunakan dalam biokimia untuk mempelajari sifat-sifat molekul. Ini melibatkan interaksi cahaya dengan materi dan pengukuran spektrum yang dihasilkan. Kemudian ada teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan melibatkan manipulasi materi genetik untuk menciptakan kombinasi urutan DNA baru. Teknik DNA rekombinan meliputi isolasi DNA, teknik memotong DNA, teknik menggabungkan DNA, dan teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Selanjutnya yaitu ada enzim link immunosorbent assay atau ELISA, adalah teknik analisis biokimia yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur antigen mikroba tertentu. ELISA telah banyak digunakan dalam penelitian mikrobiologi perairan untuk mendeteksi berbagai antigen mikroba, termasuk antigen dari pertumbuhan alga berbahaya, bakteri patogen, dan virus. Selanjutnya yaitu ada PCR atau polymerase chain reaction, adalah teknik ampuh yang digunakan dalam mikrobiologi perairan untuk mendeteksi dan mengukur DNA mikroba. Salah satu contoh penggunaan PCR dalam penelitian mikrobiologi perairan adalah dalam mendeteksi pertumbuhan alga yang berbahaya. Selanjutnya yaitu fluorescence in situ hybridization atau FISH, adalah teknik canggih yang digunakan dalam mikrobiologi perairan untuk memvisualisasikan sel mikroba tertentu. Salah satu contoh FISH yang digunakan dalam penelitian mikrobiologi perairan adalah identifikasi pertumbuhan alga berbahaya. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis biomolekuler. Yang pertama ada PCR, yang merupakan teknik yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memperkuat satu atau beberapa salinan sepotong DNA dalam beberapa kali lipat, menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan rangkaian DNA. Yang kedua yaitu elektroforesis gel, merupakan teknik ampuh yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya. Teknik ini memiliki penerapan yang luas dalam analisis biologi molekuler, termasuk sidik jari DNA, pemetaan genetik, dan mendeteksi mutasi atau variasi rangkaian DNA. Yang ketiga yaitu denaturing gradient gel electrophoresis atau DGGE, adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk menganalisis komunitas mikroba di lingkungan perairan. Salah satu manfaat utama DGGE adalah kemampuannya mendeteksi populasi mikroba langka atau dengan kelimpahan rendah yang mungkin terlewatkan oleh metode lain. Selanjutnya yaitu ada sequencing, merupakan teknik ampuh yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat dalam molekul DNA. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi mutasi atau variasi gen, mempelajari keragaman genetik, dan bahkan merekonstruksi hubungan evolusi antar spesies. Selanjutnya yaitu analisis mikroarray, teknik Tokbu tinggi yang digunakan untuk mempelajari gen, ekspresi, dan fungsi gen. Analisis mikroarray memiliki kegunaan salah satunya termasuk mengidentifikasi biomarker penyakit, mempelajari efek obat pada ekspresi gen, dan memahami proses perkembangan.
Selanjutnya yaitu FISH atau hibridisasi fluorensi in situ adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur populasi mikroba tertentu di lingkungan perairan. Selanjutnya ada metagenomics. Metagenomics adalah bidang studi baru yang melibatkan analisis DNA komunitas mikroba di lingkungan perairan. Salah satu potensi penerapan metagenomik adalah di bidang bioremediasi, di mana mikroba digunakan untuk menguraikan polutan dalam air. Selanjutnya yaitu teknik analisis mikroba. Yang pertama ada mikroskop. Mikroskop merupakan teknik paling umum digunakan untuk menganalisis populasi mikroba di lingkungan perairan. Mikroskop memberikan informasi berharga tentang ukuran, bentuk, dan struktur sel mikroba, memungkinkan peneliti mengidentifikasi spesies tertentu dan menilai kelimpahannya dalam suatu sampel. Selanjutnya ada flow cytometry. Flow cytometry adalah teknik yang lebih maju yang menggunakan laser atau fluoresensi untuk menganalisis populasi di lingkungan perairan. Flow cytometry memberikan analisis populasi mikroba yang cepat dan akurat, memungkinkan peneliti menghitung jumlah sel dan menilai kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya ada PCR atau polymerase chain reaction. PCR memungkinkan untuk digunakan para peneliti untuk memperkuat urutan DNA tertentu dari suatu sampel, memberikan informasi tentang keragaman genetik dan identitas mikroorganisme. Selanjutnya ada materi 4 yaitu elemen, biochemistry, symbiotic component, basic concept in living organism. Next. Pertama ada symbiotik, zat kimia asing yang ditemukan dalam suatu organisme yang biasanya tidak diproduksi secara alami atau diperkirakan ada di dalamnya. Dapat juga mencakup zat yang hadir dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Yang kedua ada biotransformasi, proses metabolisme yang terjadi terutama di hati dan membantu memfasilitasi ekskresi zat eksogen dan endogen. Next. Tujuan dari biotransformasi yang pertama, memfasilitasi ekskresi, mengubah senyawa lipofilik menjadi hidrofilik. Lalu ada detoksifikasi atau inaktivasi, mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun. Lalu ada aktivasi metabolik, mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang lebih beracun. Sisi biotransformasi yang pertama, hati. Kaya akan enzim dan ada pada senyawa endogen dan eksogen. Situs metabolisme ekstrahepatik terdapat pada dinding usus, fungsi sulfat, esterase, dan lipase, dan paru-paru, ginjal, plasenta, otak, kulit, dan kelenjar adrenal. Next. Next. Di next aja. Ya, selanjutnya ada substrat. Yang pertama, ini merupakan siklus dari substrat sendiri, ester amida, glikosida, dan lain-lainnya. Yang di bawah ini merupakan glucuronidasi. Berikut ini merupakan reaksi konjugasi yang paling sering terjadi. Bisa langsung di next aja. Oke, yang selanjutnya ada oksidase monoamin atau MAO. MAO merupakan mengkatalis deaminasi oksidatif monoamina. Yang kedua, oksigen ini digunakan untuk menghilangkan gugus amina dari aldehida dan amonia yang sesuai. MAO ditemukan terikat pada membran luar mitokondria di sebagian besar tipe sel dalam tubuh. Mereka termasuk dalam protein plavin yang mengandung amina oksidareduktase. Yang selanjutnya ada ADH dan ALDH yang merupakan alkohol dehidrogenase yang termasuk dalam keluarga enzim oksidareduktase. Konsentrasi di hati ini dan di ginjal. Peran ADH yang paling umum dan paling umum pada manusia adalah mendetoksifikasi etanol yang masuk dengan mengubahnya menjadi aldehida. Di bawah ini merupakan reaksi dari ADH dan ALDH. Bisa di next. Berikut ini merupakan reduksi nitro dan azo. Enzim mikrosomal dan nitro reduktase yang bergantung pada NADPH. Bakteri reduktase ini berperan dalam resirkulasi enterohepatik obat yang mengandung nitro dan azo. Di bawah ini merupakan reaksi dari reduksi nitro dan azo. Selanjutnya bisa langsung di next saja.
Selanjutnya ada biochemical material degradation system in living organism. Sistem degradasi bahan biokimia adalah komponen penting dalam organisme hidup yang bertanggung jawab untuk memecahkan berbagai biomolekul dan bahan di dalam sel dan jaringan. Sistem ini memainkan peran penting dalam menjaga hemostatis seluler, mendaur ulang nutrisi, dan juga menghilangkan produk limbah. Selanjutnya ada jalur degradasi intraseluler. Jalur degradasi intraseluler ini adalah mekanisme mendasar dalam organisme hidup yang memungkinkan pemecahan dan daur ulang biomolekul secara efisien untuk mempertahankan hemostatis seluler dan mempertahankan kesehatan organisme secara keseluruhan. Selanjutnya ada sistem ubiquitin proteasome. Jalur ini adalah sistem yang degradasi proteinnya itu selektif yang bertanggung jawab atas pemecahan protein yang rusak atau yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Cynthia. Yang selanjutnya ada autophagy. Autophagy merupakan proses yang sangat kekal yang melibatkan penyerapan komponen seluler dalam vesikel membran ganda yang disebut autophagosomes. Terus yang selanjutnya ada glikolisis dan degradasi karbohidrat. Karbohidrat terutama glukosa dikatabolisme melalui glikolisis, serangkaian reaksi enzimatik yang menghasilkan ATP dan pirufat. Proses ini terjadi di sitoplasma dan berfungsi sebagai jalur pusat penghasil energi. Yang selanjutnya ada lipolisis. Degradasi lipid atau lipolisis penting untuk melepaskan asam lemak dan gliserol dari simpanan trigliserida. Yang selanjutnya ada nuklease, merupakan enzim yang bertanggung jawab untuk mendegradasi asam nukleat seperti DNA dan RNA menjadi nukleotida. Next. Selanjutnya ada proses degradasi ekstraseluler yang merupakan mekanisme penting yang memfasilitasi pemecahan dan daur ulang biomolekul di luar sel, memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis jaringan, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Beberapa mikroba dan sel kanker menunjukkan glikolisis ekstraseluler, di mana glukosa dimetabolisme menjadi laktat di lingkungan ekstraseluler. Ada lipolisis ekstraseluler, komponen matriks ekstraseluler seperti kolagen dan elastin mengalami remodeling terus-menerus melalui proses degradasi ekstraseluler. Selanjutnya ada mikrobiota usus, komunitas beragam mikroorganisme yang menghuni saluran pencernaan, memainkan peran penting dalam degradasi biomolekul. Yang selanjutnya ada degradasi lipid, merupakan fungsi penting lainnya dari mikrobiota usus melalui aksi enzim mikroba. Selanjutnya ada asam empedu, adalah molekul amfifatik yang disintesis dari kolesterol di hati yang memainkan peran penting dalam pencernaan. Selanjutnya ada fagositosis, adalah proses seluler yang dinamis dan serbaguna dengan implikasi besar terhadap kekebalan pemeliharaan jaringan dan penyakit. Maksudnya ada hidrolisis, adalah mekanisme sentral dalam degradasi biologis yang mengatur pemecahan molekul kompleks untuk mendukung proses seluler yang penting. Next. Yang selanjutnya ada pentingnya daur ulang dan pembaruan biomolekul. Yang pertama, efisiensi sumber daya. Yang kedua, pembangkitan energi berkelanjutan. Yang ketiga, pemeliharaan integritas seluler. Keempat, mitigasi kerusakan akumulatif. Yang kelima, regulasi metabolisme. Dan yang keenam, umur panjang dan rentang kesehatan. Next. Pentingnya sistem degradasi secara ekologis secara lebih luas, yaitu sistem degradasi merupakan komponen fundamental ekosistem alami yang mendorong proses penting yang berkontribusi terhadap siklus dan pergantian bahan organik dan nutrisi. Sistem degradasi yang mencakup beragam proses biologis, kimia, dan fisika memainkan peran penting dalam membentuk dinamika ekologi, siklus nutrisi, dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan.
Pentingnya sistem degradasi secara ekologis dapat dipahami melalui beberapa perspektif utama, yaitu yang pertama siklus nutrisi, yang kedua aliran energi, yang ketiga penyerapan karbon, yang keempat kesuburan dan kesehatan tanah, yang kelima ketahanan ekologis. Materi yang selanjutnya yaitu teknik RAPD, RFLP, dan sequencing. RAPD merupakan sebuah metode analisis genetik yang merupakan adaptasi dari teknik PCR. Prinsip RAPD yaitu primer berikatan dengan banyak lokasi pada DNA cetakan. Ketika tempat pengikatan primer dekat dan berorientasi pada arah yang berlawanan, maka primer mengarah satu sama lain, maka amplifikasi akan terjadi. RAPD ini telah berhasil digunakan dalam menilai perbedaan varietas dan hubungan antar varietas komoditas perikanan penting secara komersial. Yang selanjutnya ada RFLP, analisis merupakan analisis teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuen DNA. Terdapat 4 tahapan dalam RFLP, yaitu isolasi DNA, pemotongan DNA dengan enzim retriksi endonuklease, elektroforensik, hasil pemotongan DNA, dan Southern blot. Contoh aplikasi RFLP yaitu pemetaan genom, genome typing, tes paternitas, forensik, dan diagnostik hereditas penyakit. Selanjutnya ada sequencing. Sequencing merupakan metode menentukan urutan basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, timin pada sepotong DNA. Sequencing DNA selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA dengan cara membandingkan sekuensinya dengan sekuens DNA lain yang sudah diketahui. Teknik sequencing ini terdiri dua, yaitu metode Masam-Gilbert. Metode ini mengandalkan pemotongan kimia DNA pada posisi tertentu untuk mengungkapkan urutan basa. Masam-Gilbert ini memerlukan beberapa reaksi kimia dan lebih sulit untuk diotomatisasi dibandingkan Sanger sequencing. Yang kedua ada metode Sanger. Sanger sequencing menggunakan rantai terminasi menggunakan dideoksnukleotis atau DNTPS untuk menghasilkan fragmen DNA yang berbeda panjang, yang kemudian dipisahkan melalui elektroforesis. Selanjutnya, materi 7 yaitu prinsip dasar analisis analisis molekuler dalam bioteknologi. Pengujian biologi molekuler. PCR merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperbanyak DNA suatu organisme. Metode berbasis PCR seringkali digunakan di dalam identifikasi organisme, baik melalui DNA fingerprinting maupun melalui DNA barcoding. Kelebihan dari PCR yaitu pengujian PCR memiliki sensitivitas yang tinggi, sangat spesifik, dan pengujian dapat langsung dalam kondisi apapun, dalam kriteria sampel yang luas. Dan kekurangan dari PCR sendiri yaitu resiko kontaminasi yang tinggi menyebabkan hasil false positif. Yang kedua, ada mendeteksi adanya asam nukleat bukan infeksi. Yang ketiga, banyaknya inhibitors pada sampel menyebabkan false negatif result. Dan yang keempat, pengujian tidak mengindikasikan viabilitas patogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PCR, yang pertama ada jenis sampel atau jaringan yang digunakan dalam mengekstraksi DNA. Yang kedua ada kuantitas dan kualitas DNA. Yang ketiga ada panjang fragmen DNA yang diamplifikasi. Yang keempat ada spesifitas prime. Kemudian ada komponen reaksi PCR, yaitu ada DNA template, primers, enzim, DNTPS, Mg2+, dan buffers. Selanjutnya ada teknik diagnos PCR. Yang pertama ada isolasi DNA atau RNA. Metode yang digunakan untuk memisahkan DNA dan RNA dari organel yang lain dengan bantuan bahan kimia. Prinsip dasar isolasi total DNA atau RNA dari jaringan adalah dengan memecah dan mengekstrasi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrasel yang terdiri atas sel-sel jaringan DNA dan RNA. Yang kedua yaitu amplifikasi DNA. Amplifikasi DNA mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah kopi dari DNA target agar dapat divisualisasikan. Langkah-langkah amplifikasi DNA yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Selanjutnya yaitu ada visualisasi DNA. Deteksi produk akhir PCR menggunakan gel
elektroforesis. Elektroforesis ialah proses bergeraknya molekul yang memiliki muatan pada suatu medan listrik. Molekul yang bergerak akan berhenti pada jarak migrasi tertentu dan tergantung pada muatan, bentuk, dan ukurannya. Bahan yang digunakan dalam elektroforesis DNA yaitu salah satunya adalah gel agrosa. Baik, selanjutnya materi 8, karbohidrat, protein, lipid, metabolisme, dan katabolisme. Next. Yang pertama ada karbohidrat. Dalam mikrobiologi perairan, karbohidrat memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup komunitas mikroba. Karbohidrat di lingkungan perairan berasal dari berbagai sumber, seperti organik mati, bahan organik terlarut, dan organisme hidup seperti alga dan bakteri. Next. Lalu ada lipid, komponen penting tubuh kita, memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis. Lipid berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme di lingkungan perairan. Dapat dipecah untuk melepaskan energi saat dibutuhkan. Baru ada struktur membran, komponen utama membran sel pada mikroorganisme akuatik. Next. Lalu ada metabolisme, serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada organisme hidup untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme mikroba perairan memainkan peran penting dalam siklus biogeokimia global, seperti siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus sulfur. Mikroba bertanggung jawab atas penguraian dan daur ulang bahan organik, yang penting bagi kesehatan ekosistem perairan. Next. Yang terakhir ada katabolisme, proses mendasar yang terjadi pada organisme hidup, termasuk manusia. Ini melibatkan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, melepaskan energi dalam prosesnya. Katabolisme adalah proses penting dalam organisme hidup karena menyediakan energi untuk berbagai aktivitas metabolisme. Next. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.